Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dilian Balabi dengan NIM PIO 714202410002. Saya dari kelas 2A Sarjana Terapan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian, penggunaan, dan ciri-ciri bahasa baku dan bahasa tidak baku. Yang pertama adalah bahasa baku. Pengertian bahasa baku adalah ragam bahasa Indonesia yang pemakaian seluruh unsurnya mengikuti kaidah atau norma yang telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga bahasa, terutama Badan Pengembangan Bahasa, serta tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Bahasa baku tidak hanya mencakup kebenaran ejaan, tetapi juga meliputi aspek tata bahasa, morfologi, dan sintaksis, pilihan kosakata, serta pelafalannya yang sesuai dengan standar penggunaan bahasa yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang jelas, tepat, dan dapat dipahami secara seragam oleh seluruh penatur bahasa Indonesia, tanpa dipengaruhi oleh logat daerah, bahasa gaul, ataupun campuran bahasa asing yang tidak sesuai kaidah. Bahasa baku sendiri umumnya digunakan pada situasi resmi atau konteks formal, seperti yang pertama adalah penulisan karya ilmiah atau skripsi, yang kedua surat penyurat resmi seperti surat dinas ataupun surat lamaran kerja, yang ketiga ada peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, yang keempat adalah penyampaian pidato atau presentasi resmi, dan yang terakhir ada media massa yang bersifat formal. Dengan demikian, bahasa baku berfungsi sebagai bahasa pemersatu, menjaga wibawa bahasa Indonesia dan menjadi standar rujukan dalam komunikasi resmi. Selanjutnya adalah pengertian bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa Indonesia yang penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang ditetapkan secara resmi, baik dari segi ejaan, tata bahasa, kosakata, dan pelafalannya. Aturan resmi tersebut merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Ragam bahasa Indonesia ini umumnya digunakan dalam situasi komunikasi yang bersifat tidak resmi, misalnya dalam percakapan sehari-hari, pesan singkat, media sosial, interaksi antar teman, atau keluarga. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa baku dan bahasa tidak baku. Yang pertama adalah ciri-ciri bahasa baku, antara lain mengikuti kaidah ejaan sesuai PUBI, menggunakan kosakata baku sesuai KBBI, struktur kalimat efektif dan sesuai tata bahasa, dan yang terakhir adalah bersifat netral dan tidak dipengaruhi bahasa daerah maupun bahasa asing yang tidak perlu. Dan yang kedua adalah ciri-ciri bahasa tidak baku, yaitu antara lain tidak mengikuti kaidah ejaan sesuai PUEBI, menggunakan kosakata yang tidak sesuai dengan bentuk baku, struktur kalimat kadang tidak lengkap atau tidak sesuai tata bahasa formal. Kemudian penghafalan kata sering dipengaruhi logat atau dialek tertentu. Dan yang terakhir bersifat santai dan cenderung ekspresif. Untuk penggunaan bahasa tidak baku sendiri, umumnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, penggunaan bahasa daerah, misalnya penggunaan kata anda untuk tidak, yang kedua adalah pengaruh bahasa asing, misalnya penggunaan kata sorry untuk maaf, yang ketiga adalah kebiasaan yang salah kaprah, misalnya penggunaan kata sekedar yang seharusnya sekadar, dan yang keempat, tujuan efisiensi komunikasi, misalnya pemendekan kata atau penggunaan sebagian unsur kata seperti enggak untuk tidak, dan yang kelima adalah perubahan bahasa secara alami seiring berkembangnya zaman dan kebiasaannya penutur. Agar lebih jelas dan dapat mudah dimengerti, berikut adalah contoh kata-kata tidak baku dan baku sekaligus penutup dari video ini. Apabila saya ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.